kita lanjut pembelajaran kita berdua, yaitu mengenai pidato. Oke, pidato. Oke. Apa itu pidato? Pidato adalah kegiatan yang bagaimana? Kegiatan berbicara di depan umum atau halayak ramai. Ya, halayak ramai. Untuk apa? Untuk menyampaikan apa yang disampaikan? Ya, yang disampaikan adalah suatu gagasan atau ide ya, ide yang bagaimana? Ya, ide berupa kata-kata atau kalimat dengan ekspresi wajah, intonasi, dan gestur tubuh atau bentuk tubuhnya, atau gerak tubuh. Oke, itulah pengertian dari pidato. Oke, kita lanjut. Pidato bisa kita bagi berdasarkan jenisnya. Jenis-jenis pidato berdasarkan isinya itu yang disebut dengan jenis pidato: pembukaan, laporan pertanggungjawaban, arahan, pengarahan, dan seterusnya. Jadi ada juga jenis pidato berdasarkan tujuannya. Jenis pidato berdasarkan tujuannya. Jenis pidato berdasarkan tujuannya. Oke, yang pertama, informatif. Pidato informatif. Berarti pidato informatif berhasil dari kata informasi. Berarti pidato tersebut adalah pidato yang bertujuan untuk, berarti pidato tersebut adalah pidato yang bertujuan untuk menyampaikan apa yang disampaikan? Informasi yang bagaimana? Yang penting atau informasi yang dibutuhkan oleh orang yang mendengarkan pidato tersebut. Tentang apa dia, kegiatannya, berarti itulah informasinya. Oke. Jadi informasi tertentu sesuai dengan kegiatannya untuk menyampaikan informasi tertentu pada pendengar. Oke, yang pertama pidato informatif adalah pidato yang bertujuan untuk menyampaikan informasi tertentu kepada pendengar. Nah, apa yang contohnya kita buat? Contohnya pidato penerimaan murid baru. Penerimaan murid baru. Ini, oke. Ini contohnya, salah satunya.
pidato deskriptif. Oke. Pidato deskriptif, pidato yang bertujuan pidato yang bertujuan untuk melukiskan atau menggambarkan suatu keadaan. Pidato yang disampaikan pada korban bencana. Nah, yang ketiga inilah materi pembahasan kita ya, ya. Materi kita berdasarkan judul di buku kita. Judul di buku kita adalah pidato persuasif. Oke, kenapa saya bahas mulai dari ini? Supaya kamu tahu dari mana sebenarnya munculnya pidato persuasif. Oke, yang ketiga. Pidato persuasif. Nah, inilah munculnya pidato persuasif. Ada muncul dari jenis pidato berdasarkan tujuannya. Ya. Pidato yang mengajak atau membujuk pendengar ya, atau khalayak ramai untuk melakukan hal yang disampaikan. Oke. Nah, ini misalkan kita ambil contohnya ya, pidato pelaksanaan prokes atau ya protokol kesehatan. Udah? Oke. Yang keempat, pidato argumentasi. Pidato argumentatif atau argumentasi sama ya. Ya, yaitu pidato yang bertujuan untuk meyakinkan, untuk meyakinkan pendengar atau khalayak ramai supaya mau mengubah pandangan dan keyakinannya ya, dan mau mengikuti apa yang dikatakan, apa yang disampaikan. Oke. Kita masuk ke contoh. Contohnya ya. Nah, pidato apa sini nak? Untuk meyakinkan dan mengubah pandang orang dan keyakinan seseorang supaya mengikuti apa yang disampaikannya. Apa itu? Yaitu misalkan pada masa tren sekarang. Nah, kemarin kita dengar ada pidato Bapak Presiden mengajak dan mengarahkan kita atau mengajak kita untuk mengarahkan pandangan kita bahwa PPKM itu sangatlah bermanfaat dan mengurangi melonjaknya penyebaran virus corona atau COVID-19. Nah, berarti contoh misalnya ya, contoh pidato mengenai ya PPKM.
inilah dia. Oke, yang kelima. Ya, di situnya. Yang kelima, pidato rekreatif. Nah, pidato rekreatif pidato yang bertujuan untuk menghibur ya pendengar ya. Ini pidato rekreatif biasanya pidato ini muncul pada kegiatan jamuan makan, misalkan ya, misalnya ke sekolah atau misalkan gubernur atau bupati atau wali kota berbicara membuat suatu pertemuan. Nah, pada saat membuat pertemuan tersebut pasti adanya dimulai dengan suatu yang namanya suatu acara resmi. Nah, misalkan ada suatu pidato tersebut yang bertujuan untuk menjamu atau mengajak atau misalkan mempersilahkan oleh para tamu untuk menghadiri atau mengikuti. Jadi isi pidato tersebut ya tujuannya adalah untuk menghibur. Nah, kita masuk contoh ya, pidato jamuan makan ya, perjamuan makan. Nah, atau misalkan perjamuan makan tersebut atau untuk dalam rangka kegiatan tersebut. Nah, pada saat perjamuan itu pasti ada tuan rumah pasti berpidato. Nah, itulah pidato rekreatif. Itu pidato yang bertujuan untuk menghibur pendengar. Itulah dia jenis-jenis pidato berdasarkan tujuannya. Jadi makanya di buku ada dikatakan pidato persuasif. Dari mana muncul pidato persuasif? Ya, muncul pidato persuasif ya dari jenis-jenis pidato berdasarkan tujuannya. Nah, inilah dia ya. Satunya itu informatif, yang kedua deskriptif, yang ketiga persuasif, yang keempat argumentatif, dan yang kelima pidato rekreatif. Jadi ada dia 5 jenis pidato berdasarkan tujuannya. Nanti masih kita bahas lagi ya. Nanti berikutnya kita buat ya jenis pidato berdasarkan metodenya dan seterusnya. Nanti setelah saya jelaskan jenis pidato berdasarkan metodenya dan berdasarkan isinya, nanti baru saya ajak kamu untuk membuat pidato persuasif ya. Ya, pidato persuasif kan saya perhatikan tujuan isinya dan metodenya. Oke, itulah dulu dia mengenai materi kita pada saat ini. Terima kasih.